Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 57. Aku nggak bisa, aku harus pulang cepat malam ini, jawab Sofia. Masa sih? Dulu bisa-bisa aja pulang tengah malam, bahkan sampai subuh. Sofia memutar bola matanya, jengah. Sekarang udah nggak, jawab Sofai, sambil melayani pembayaran dari seorang customer. Serius? Masa? Tanya Raldo kaget. Sofia tak menjawab. Kamu malam ini udah ada janji ya? Kalau besok gimana? Bisa kali? Tanya Raldo yang terus berusaha ingin mendapatkan kenikmatan. Sofia akhirnya menyerah. Bisa nggak sih biarin aku kerja dengan tenang? Kamu jangan gangguin terus, jawab Sofia. Dia berbalik dengan kesal. Aku ngajak kamu hangout loh, bukannya gangguin, jawab Raldo belum menyerah. Aku lagi kerja. Kamu kerja di tempat aku, loh. Kafe ini punya ayahku, ijar Raldo dengan bangganya. Terus? Memangnya ada keharusannya, seorang karyawan untuk ngikutin ajakan anak bosnya? Tanya Sofia nyureng. Ya, nggak juga sih. Ya udah, kamu nggak usah ajak-ajak aku lagi. Aku nggak bisa, ajak yang lain aja, tegas Sofia. Aku maunya ajak kamu, gimana dong? Ujar Raldo sedikit merajuk. Orang akunya nggak bisa jawab so dia mendeli. Raldo mendengus kasar, kemudian pergi. Dasar sinting. Ujar Sofia kembali pada pekerjaannya. Ngapain sih, tuh orang ganggu terus? Ujar salah satu teman kerjanya menyela setelah Raldo pergi. Gak tahu, jawab Sofia. Kamu sebelumnya pernah kenal Mas Raldo emang? Tanyanya. Dulu pernah ketemu beberapa kali, kenal biasa aja ujar Sofia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia emang agak rese sih, kadang suka seenaknya. Iya, kelihatan. Ya udah, kita closing, sebentar lagi tutup ya. Sofia pun mengangguk. Mesin kasir sudah dikunci. Uang omset kafe hari ini juga sudah diamankan di tempatnya. Meja juga telah dibereskan dari kertas dan sampah kecil-kecil, dan karyawan lainnya pun telah menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Kini sudah saatnya pulang, rasanya senang sekali mengingat rumah. Tiada tempat lain yang ingin segera Sofia tuju selain rumahnya. Mengingat wajah anaknya, yang mungkin kini telah tertidur lelap di kamarnya, karena waktu juga telah menunjukkan pukul 10 malam. Jangan lupa besok perayaan ulang tahun kafe, ya. Kita lembur, ujar salah satu dari mereka mengingatkan. Oke, yang lainnya menyahut. Setelah semua pintu dan jendela yakin terkunci rapat, mereka pun berhamburan keluar dari area kafe yang sudah sepi. Tinggal beberapa mobil saja yang terparkir terpisah. Sofia tengah berjalan ke arah luar, ketika seseorang menghentikan langkahnya. Mau apa lagi sih? Tanya Sofia menatap malas pria di depannya. Kamu tahan harga ya sekarang? Ujar Raldo dengan tiba-tiba. Maksudnya? Gak usah sok polos deh, kita udah sama-sama ngerti. Dan aku juga udah pernah booking kamu, ujar Raldo meledos. Sofia mengerutkan dahi. Kamu minta berapa biar bisa temenin aku malam ini? Tanya Raldo lagi. Dek. Sofia mulai mengerti kemana arah pembicaraan pria itu. Raldo, aku udah gak gitu lagi sekarang, serius. Raldo mencibir, orang kaya kamu itu gak mungkin bisa berhenti dari pekerjaan itu. Udah banyak buktinya, dan gak mungkin kamu bisa berhenti, ujar Raldo menyeringai. Terserah, jawab Sofia melanjutkan langkahnya. Ayo deh, aku bisa bayar berapa aja buat kamu. Asal kamu mau menemani aku semalam ini aja, rayu Raldo makin berani. Sofia menggelengkan kepalanya, kamu cari aja yang lain, pasti banyak yang mau kamu ajak jalan. Tapi aku maunya sama kamu, jawab Raldo mengikuti langkah perempuan itu yang hampir mencapai pintu gerbang. Udah aku bilang gak bisa. Via. Teriak Raldo meraih tangan Sofia, hingga langkahnya terhenti. Ayolah. Raldo, lepas, aku harus pulang. Iya, tapi setelah.
Seharusnya kamu tidak usah memaksa jika dia tidak mau. Tiba-tiba sebuah suara yang tidak asing terdengar dari arah belakang. Mereka menoleh. Dalam keremangan itu, muncul sosok dari sudut area parkir yang gelap, setelah mendengar percakapan mereka. Langkahnya pelan namun tegas, dan wajah dingin itu kini terlihat jelas, diterpa cahaya dari lampu sorot di sisi pagar. "Arfan?" tanya Sofia agak terhenyak, matanya segera memindai ke arah di mana Arfan muncul. Kalau-kalau ada sosok lain yang mengikuti pria itu di belakangnya. Arfan berhenti tepat 3 langkah dari mereka. Satu tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, sementara tangan lainnya menjepit sebatang udut yang menyala. Kemudian dihisapnya hingga ujung rokoknya terlihat berpendar, lalu menghembuskan asapnya ke udara. "Sudah malam, Via. Ayo aku antar pulang." Arfan menggendikkan kepala. Sofia menghentakkan tangannya, hingga terlepas dari genggaman Raldo. Lalu mengikuti langkah pria itu menuju mobilnya di sudut area parkir. "Cih!" Sok-sokan berhenti jual diri, taunya tetap aja ikut pas ada yang ngajak. Ketus Raldo bergumam, namun masih bisa didengar oleh kedua orang yang hampir memasuki mobil silver di depan. Arfan tertegun, menarik napasnya pelan, melirik ke arah Sofia yang juga sama terdiam. Lalu menjatuhkan udut yang baru setengah dia hisap ke dekat kakinya, dan menginjaknya dengan keras. Pria itu memutar tubuhnya. Dengan langkah lebarnya, dia segera menghampiri Raldo yang masih berdiri di sana. Arfan berhenti tepat 2 langkah di depan Raldo. "Jaga bicaramu, dan juga sikapmu, atau aku tidak akan segan menarik semua investasi dari usaha ayahmu." "Cih! Memangnya siapa dirimu itu?" "Ayahku tidak berurusan dengan orang sembarangan sepertimu," ujar Raldo mengejek. "Kau..." "Arfan, sudah!" teriak Sofia menginterupsi. "Sana, bawa julang itu bersamamu, kalau kau suka barang bekas." Rahang Arfan mengeras, hingga giginya bergemeletuk saling beradu. Kedua tangan sudah terkepal di sisi tubuhnya dan siap melayang meninju ke wajah tampan Raldo, jika saja Sofia tak berlari untuk menghentikannya. Sudah. Sofia menyelinap di antara 2 tubuh tinggi yang berhadapan itu. Tangannya meraih pundak Arfan, lalu menariknya dari hadapan Raldo sebelum perkelahian terjadi. "Kalau saja suamimu tahu kamu diperlakukan seperti tadi, aku yakin dia akan segera terbang dari Rusia hanya untuk menghancurkan kafe itu." Arfan masih mengomel, sambil mengendalikan setir mobilnya membelah jalanan malam itu. "Maka jangan beritahu dia apapun," pinta Sofia menyela. "Untung saja aku memutuskan untuk menunggu kamu di sana. Setelah beberapa hari ini ada laporan, kalau dia sering mengikutimu seperti tadi." "Kamu mengawasi aku?" tanya mata Sofia terbelalak, dia tidak percaya masih berada dalam pengawasan. Arfan tidak menjawab, konsentrasinya masih terpecah antara jalanan dan rasa marahnya, karena ucapan Raldo beberapa saat yang lalu. "Arfan, suamimu yang menyuruh aku?" akhirnya Arfan menjawab. "Ah, kalian berlebihan. Bayangkan jika aku tidak mengawasi kamu, apa yang akan terjadi tadi waktu dia menarikmu?" gerutu Arfan. "Selama ini kalian mengawasi aku?" tanya Sofia nyureng. Arfan terdiam. "Arfan," ujar Sofia berteriak. "Kamu selalu ceroboh dan sering membahayakan diri sendiri." "Ceroboh apanya? Membahayakan diri apanya?" tanya Sofia berteriak lagi. "Kamu tidak sadar banyak laki-laki yang seperti tadi di sekelilingmu, ya? Aku punya hidup sendiri, dan sehari-hari aku memang harus berhubungan dengan banyak orang. Kamu tahu? Aku bekerja di tempat yang dikunjungi banyak orang, ingat? Ya, tapi tidak dengan orang semacam itu, tidak lagi. Aku sudah tidak seperti itu lagi, Arfan." "Aku tahu. Terus, kenapa kamu masih mengawasi aku?" tanya Sofia nyureng. "Aku hanya..." "Khawatir?" Arfan bergumam samar. "Apa?" tanya Sofia meledos. "Aku hanya khawatir," jawab Arfan setengah berteriak. Sofia tertegun. "Pak Satria yang khawatir kepadamu?" ujar Arfan meralat kata-katanya, kini suaranya lebih tenang. "Untuk apa dia mengkhawatirkan aku?" tanya Sofia menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi. "Dia suami kamu,
Jelas dia akan mengkhawatirkan kamu. Cih! Suami, guma Sofia mencebik. Arfan menghela napas dalam-dalam. Memelankan laju mobilnya, lalu berhenti ketika lampu lalu lintas berubah merah. Kenapa kamu memilih hidup yang sulit seperti ini? Tanya Arfan setelah terdiam cukup lama. Ini tidak sulit. Aku sudah terbiasa bekerja keras dari kecil, ini bahkan lebih ringan dari sebelumnya. Aku hanya perlu bertahan bekerja di kafe itu, atau tempat lainnya tanpa harus mencari tambahan dari menjual diri, ujar Sofia sengaja menekan kata menjual diri. Semuanya lebih baik sekarang. Terima kasih untuk kamu, dan bosmu yang telah menyelamatkan aku. Apa yang akan kamu lakukan setelah semuanya selesai? Tanya Arfan menyandarkan kepalanya ke belakang. Maksud kamu? Tanya Sofia menjengit. Setelah urusan Pak Satria selesai, apa yang akan kamu putuskan? Aku nggak ngerti arah pembicaraan ini, ujar Sofia nyureng. Kamu tahu, putusan pengadilan mungkin akan keluar akhir minggu ini, Pak Satria resmi bercerai. Apa? Apa yang bagaimana bisa? Tanya Sofia terbelalak. Arfan mengerutkan dahi. Dia tidak memberitahu kamu? Tanya Satria. Memberitahu apa? Soal gugatan cerainya yang sudah dikabulkan pengadilan, dan juga tes DNA. Arfan menggantung kata-katanya. Gugatan cerai? Tes DNA? Maksudnya? Tanya Sofia masih belum paham. Astaga, dia belum memberitahumu? Ujar Arfan mengusap wajahnya kasar, merasa menyesal karena telah terlalu banyak bicara. Sofia menggeleng. Aku pikir dia sudah bicara, saat menelpon kamu 2 minggu yang lalu. Dia tidak bicara apa-apa selain menanyakan Dikta, dan berpesan untuk mengantarnya ke sekolah. Terus soal dia yang mau pergi. Sofia meracau, dia melakukannya lagi. Lagi-lagi dia merahasiakan banyak hal dari aku. Arfan memejamkan matanya. Harusnya aku tidak banyak bicara, itu urusan kalian. Ia kembali menyalakan mesin mobilnya, saat lampu berubah hijau. Katakan apa lagi yang tidak kutahu? Tanya Sofia mencondongkan tubuhnya ke arah Arfan. Aku tidak mau ikut campur, biar dia yang bicara. Aku mau tahu sekarang. Arfan terdiam. Arfan. Pria itu masih menutup mulutnya. Baiklah, jangan bicara apapun lagi kepadaku. Sofia menghempaskan punggungnya ke belakang, lalu melipat tangannya di dada dengan wajah yang cemberut. Baiklah, tapi berjanjilah untuk berpura-pura tidak tahu. Karena kalau tidak, dia pasti akan menghajarku habis-habisan karena sudah mengadu padamu. Oke, katakanlah. Arfan menceritakan segala hal yang terjadi setelah Sofia pergi dari Jakarta. Termasuk perceraian dan tes DNA, yang dilakukan Satria kepada bayi yang dilahirkan Lara, yang hasilnya menunjukkan bahwa Satria bukankah ayah dari bayi itu. Kamu serius? Tanya Sofia menutup mulutnya, ketika Arfan berhenti bicara. Dan tebak, siapa yang membuat Pak Satria salah sangka, waktu aku membawamu ke apartemenku? Siapa? Tanya Sofia. Lara. Dia melakukan banyak hal untuk menjauhkan Satria darimu, kamu tidak akan menyangka drama apa saja yang sudah dia mainkan. Ya Tuhan! Dia berakting sejak kamu menitipkan Pak Nikolas, yang pingsan untuk berlari mencari bantuan. Hah? Itu. Dia hanya orang yang kebetulan lewat, kan? Sementara yang melakukan pertolongan pertama, lalu berlari ke sana kemari adalah kamu. Kamu tahu? Tanya Sofia lirih. Banyak kebenaran yang terungkap. Bersyukur karena Lara begitu ceroboh, dengan meninggalkan banyak jejak yang bisa dilacak. Sofia terdiam lagi, ini sungguh mengejutkan. Mobil pun menepi di depan pagar, mereka telah sampai di depan rumah orang tua Sofia. Terima kasih, Arfan. Ucap Sofia hendak turun. Tidak, terima kasih, karena telah mendengarkan aku. Jawab Arfan, menghentikan Sofia sejenak. Sofia mengangguk, lalu membuka pintu. Via. Ucap Arfan memanggil setelah perempuan itu berada di luar mobil. Ya. Jawab Sofia menoleh. Hati-hati dengan Raldo, dia mungkin akan melakukan sesuatu kepadamu.
Kamu berlebihan. Arfan menggeleng, tidak. Dia tipe orang yang tidak akan berhenti. Sebelum mendapatkan apa yang dia mau, terang Arfan meyakinkan. Bukankah Kak Niko juga begitu? Dia bahkan sering memaksakan kehendaknya kepadaku. Arfan terkekeh. Aku lupa, karena sudah beberapa minggu ini dia bersabar menunggumu. Benarkah? Tanya Sofia kaget. Iya. Kamu tahu, aku sering berhadapan dengan orang seperti Raldo, aku sudah terbiasa. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu janji? Tanya Arfan meyakinkan. Sofia pun mengangguk. Baiklah, tapi hubungi aku kalau terjadi sesuatu, ucap Arfan sebelum pergi. Emang boleh? Tanya Sofia nyungir. Boleh, kita berteman bukan? Tanya Arfan meledos. Sofia mengangguk lagi, baiklah. Arfan? Panggil Sofia lagi. Ya. Jawab Arfan menyahut. Jangan suruh orang untuk mengawasi aku lagi, aku tidak nyaman. Arfan tersenyum. Aku tidak bisa janji, suamimu sendiri yang memerintahkan. Kamu tahu, kehendaknya tidak bisa ditolak, lalu tergelak. Bersambung.